Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Hafidatul Awam pada kisahnya Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi oleh Allah karena terbujuk oleh bujuk rayu setan atau iblis. Ya, pada zaman itu namanya Azazil. Jadi Azazil itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari api yang derajatnya sangat tinggi pada waktu itu. Bahkan sering menjadi pemimpinnya para malaikat. Nah, kemarin sudah saya ceritakan singkat cerita, iblis berhasil membujuk Nabiullah Adam melalui Siti Hawa. Ya, kemudian diberikan sanksi atau hukuman oleh Allah, diturunkan ke bumi. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa yang paling masyhur dikisahkan di dalam Al-Quran itu memiliki anak yang bernama Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil. Qabil itu punya saudara kembar namanya Iklimah. Iklimah itu adalah perempuan yang sangat cantik, kulitnya putih, resik, wayu. Iklimah. Adapun Habil memiliki kembaran namanya Labuda. Tapi Labuda itu sayangnya tidak secantik Iklimah. Nah, syariatnya Nabiullah Adam itu tidak boleh menikah dalam satu anak yang kembar, satu jebrolan itu tidak boleh. Jadi Habil tidak boleh menikah dengan Labuda. Qabil tidak boleh menikah dengan Iklimah, harus bersilah. Nah, maka dijodohkanlah oleh Adam, disyariatkan oleh Nabiullah Adam, Qabil itu harus menikah dengan Labuda, Habil harus menikah dengan Iklimah. Karena Qabil itu tidak mau, masa saya menikah dengan perempuan yang kecantikannya tidak bisa melebihi kembaranku. Aku kan harusnya mendapatkan perempuan yang cantik. Kalau perlu aku harus menikahi dengan kembaranku itu. Nah, Qabil tidak mau mengikuti perintah Nabiullah Adam, membangkang. Sedangkan Habil itu pasrah dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Adam. Nah, kemudian Nabi Adam itu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, sehingga akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa kedua anaknya itu harus berkurban, bersedekah dari apa yang dimiliki. Nah, Habil itu memiliki usaha ternak, punya usaha ternak. Sedangkan Qabil memiliki usaha tanaman, ya, atau bertani, bercocok tanam. Nah, kemudian Qabil itu dibisiki oleh setan, kalau kamu mau menang, kamu jangan memberikan hasil panenmu yang terbaik, berikanlah yang terburuk. Nah, ini lagi-lagi setan menggoda. Akhirnya apa? Sampailah pada hari di mana Qabil dan Habil harus menyerahkan hasil panennya sebagai bentuk apa? Kurban atau sebagai bentuk sedekah. Nah, Habil memberikan hasil panen terbaik, yaitu lembu yang paling gemuk,
yang paling gemuk, yang paling besar diberikan sebagai korban oleh Habil. Sedangkan Qabil tidak, karena sudah dibisik sama setan, memberikan hasil panen yang paling jelek, yang tidak bagus. Nah, akhirnya kemudian yang diterima oleh Allah, jadi diterima oleh Allah itu melalui kilatan petir. Yang disambar itu adalah punya Habil, yang disambar itu adalah lembu yang besar punya Habil oleh kilatan petir itu. Nah, alhasil yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil itu. Qabil tidak diterima. Akhirnya Qabil itu dibisiki, kamu sudah dianaktirikan. Nabi Adam dan Allah sudah tidak berlaku adil kepadamu. Dia lebih mengutamakan Habil daripada kamu. Habil diberi untuk menikah saudara kembarmu yang sangat cantik, yang seharusnya itu menjadi istrimu. Sedangkan kemudian ketika kamu sama-sama berkorban dengan hasil panen, justru punya Habil yang diterima, punya kamu tidak diterima. Itu adalah pertanda bahwa kamu itu sudah disepelekan, dianaktirikan. Padahal apa? Yang diterima oleh Allah itu adalah berdasarkan keikhlasan ketika ia bersedekah atau berkorban. Maka kamu bunuh saja itu Habil, ya, agar kamu tidak punya saingan, agar kamu bisa menikahi saudara kembarmu yang sangat cantik itu. Nah, akhirnya disusunlah rencana oleh Qabil untuk membunuh Habil. Nah, sampai suatu ketika Habil diajak, ayo tak ajak, diajak ke hutan, ya, diajak mencari makanan. Ternyata di hutan itu Qabil memukul Habil, menghabisi bertubi-tubi, ya kan, sampai kemudian Habil meregang nyawa dan meninggal. Itu adalah tragedi pertama terjadinya pembunuhan di muka bumi. Jadi pertama kali terjadinya pembunuhan, ya Qabil membunuh Habil itu. Bahkan menurut riwayat, Habil itu Qabil setelah membunuh Habil itu bingung, mau dibawa kemana ini saudaraku yang sudah tidak bernyawa, sudah tidak bergerak. Dipikul jenazahnya itu sampai 1 tahun. Ada riwayat yang mengatakan sampai 1 tahun, bahkan ada riwayat yang mengatakan 100 tahun. Mikul apa? Mayatnya Habil itu. Bingung mau seperti apakan, karena belum ada syariat bagaimana merawat atau merawat jenazah, itu belum ada syariat. Hingga akhirnya Allah menurunkan, ya, burung gagak ke bumi, disaksikan oleh Qabil itu. Burung gagak itu berkelahi di depannya Qabil. Nah, setelah itu kemudian burung gagak salah satunya ada yang mati. Nah, karena ada yang mati, kemudian kakinya burung gagak itu nyoker-nyoker tanah. Tahu nyoker-nyoker? Nyeker-nyeker tanah sampai tanah itu menjadi lubang, kemudian digulingkan bangkai temannya burung gagak yang sudah mati itu, kemudian dicoker lagi sampai burung gagak itu terpendam. Lah barulah kemudian Qabil itu, kenapa aku begitu bodoh? Sekian tahun aku membawa jenazah saudaraku yang sudah aku bunuh ini, ku bawa kemana-mana, padahal hanya dengan begitu mudahnya, ya kan, Allah. Nah, itu disadar bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Berarti aku itu lebih bodoh daripada burung gagak itu. Kemudian akhirnya Qabil membuat lubang di tanah dan mengebumikan atau mengubur saudaranya Habil. Nah, itu pertama kali terjadinya pembunuhan dan penguburan jenazah. Nah, hikmah dari kisah ini yaitu adalah dalam beramal itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Lah kalau perlu yang banyak yang ikhlas. Beramal itu yang terbaik.
Aja beramal sak penake dhewe, beramal sing terburuk, yang penting ikhlas. Beramal itu yang memberikan yang terbaik. Contoh misalnya, contoh ya, kamu kalau mau ngasih tetanggamu makan, misalnya kamu ada makanan, kasihlah makanan yang kamu tuh doyan, yang kamu suka, yang enak. Jangan makanan sisa kamu serak doyan, ya toh rasanya sudah tidak enak, sudah mau basi, kamu berikan tetanggamu. Itu namanya sedekah yang tidak baik. Kamu mau memberi baju temenmu, jangan baju-baju bekas yang kamu sudah tidak mau memakai. Berilah baju-baju yang kamu masih, sekiranya kamu masih mau memakai, silahkan kalau mau diberikan. Misalnya kayak ini ada korban banjir itu, baju-baju bekas yang wah sudah tidak layak pakai diberikan, ya tidak bagus tuh, tidak akan diterima. Ya, sama sedekah itu harus memberikan yang terbaik agar diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan dosa, kesalahan atau keburukan sekecil apapun. Jadi kita harus berusaha untuk tidak melakukan keburukan sekecil apapun, jangan. Ya kan, sekalipun itu rasa iri, dengki, tidak suka kepada sesama itu jangan, dihindari. Walaupun manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya mesti sedene menungso di dalam hatinya ada yang namanya percik rasa benci, iri, dengki, tapi kita harus menepis, harus ditoto hatinya. Ya, kemudian sebagaimana kisahnya Qabil itu, jangan ada rasa iri ataupun dengki kepada sesama, kepada teman. Teman punya sesuatu yang lebih baik dari kita, kita jangan dengki, harus ikut senang. Kalau kita ikut senang, niscaya kebahagiaan, kesenangan itu akan nimbal kepada kita. Nah, yang ketiga adalah bertaubat. Akhirnya apa? Qabil bertaubat kepada Allah. Mau tidak mau dia harus bertaubat dan menanggung segala resiko dan dosa yang sudah ia perbuat. Maka apapun dosa ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan, senantiasa kita harus bertobat kepada Allah. Paham? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ini berarti sebagian ada yang pulang ya? Ada enggak korban banjir yang menginap di tempatmu? Misalnya murid sini kan banyak tuh yang terkena banjir tuh. Ada enggak yang nginep sini? Enggak ada. Saya kira ada. Kalau ada suruh nginep enggak apa-apa, kasihan. Karena ini sepertinya airnya meluap lagi nih karena dari tadi siang hujan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah bisa ya tadi.